Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas kembali lanjutan tentang kasus tertangkapnya 4 orang hakim dan 1 orang panitera beserta 2 orang pengacara yang terlibat dalam kasus penyuapan tersebut. Ya, sebelumnya saya mau kasih salam dari pengacara yang tertangkap tersebut. Saya mau ngikutin salamnya, tapi ya saya nggak mau terjadi masalah. Saya cuma mau mengikuti gaya dari namanya Ari ya. Dia memberikan salam dengan Jakarta keren untuk Gadun FM. Kalau mampu. Ini dia nih. Luar biasa. Saya mau ikut gaya-gaya Ari lah sedikit ya. Jakarta keren untuk Gadun FM. Salam Aniani. Kalau mampu katanya. Ya inilah dia. Dunia pengacara. Dunia termasuk selebritas lah ya. Karena beliau sering tampil di media-media sosial. Menampilkan gaya yang hedon. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan Jakarta keren, ya, salam Gadun FM untuk Aniani, kita bahas dulu bagaimana peristiwa hukum ini terjadi sampai menyeret pengacara Ari. Kejaksaan Agung menetapkan advokat Arianto Bakri alias Ari Bakri, ya, dengan rekannya Marcella Santoso sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil atau CPO yang telah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum diumumkan sebagai tersangka, Ari Bakri dan Marcella Santoso rupanya sudah cukup dikenal publik karena kiprahnya sebagai pengacara. Ya, bukan hanya sebagai pengacara, tapi lebih dikenal sebagai konten kreator yang dia unggah di media sosial. Lewat akun Instagram dan TikTok miliknya, Ari kerap mengunggah konten bertema Jakarta keren untuk Gadun FM yang menampilkan gaya hidup masyarakat kelas atas. Dalam beberapa video yang diunggah di akun Instagram @Ari Bakri, pria berkepala pelontos ini kerap memamerkan dirinya yang sedang berada di atas yak, ya, atau speedboat yang ukurannya besar. Beberapa video lain menunjukkan salah satu pendiri Arianto Arnaldo Lofom atau AALF berada di sebuah ruangan berisi koleksi helm-helm mewah. Ari Bakri juga mengunggah sejumlah video saat ia berada di luar negeri. Unggah-unggahannya itu menuai beragam reaksi warganet, terlebih setelah status tersangkanya diumumkan oleh Kejaksaan Agung ke media cetak elektronik, ya, maupun di media-media sosial. Sebagian warganet menyayangkan gaya hidup yang dipertontonkan Ari. Ya, ini disayangkan oleh warganet karena sudah tertangkap Ari. Setelah Ari ketahuan menyuap hakim. Sebelumnya mungkin warganet sangat terpikat dengan gaya Ari, dengan kepala pelontosnya yang selalu mempertunjukkan
berada lagi di atas yacht atau speedboat yang ukurannya besar, ya. Saya juga beberapa kali menonton video beliau, gaya beliau yang saya lihat cukup unik, ya. Kadang-kadang kalau saya lihat lucu kalau dia berbicara gitu. Untuk sementara mata kuliah peranian-anian libur dulu karena om dosen lagi masuk pesantren. Tulis akun @cu double bintang. Dalam perkara yang menjeratnya, Ari dan rekan Marcella Santoso diduga berperan sebagai perantara suap antara pihak swasta dan aparat penegak hukum yang menangani perkara CPO. Ari dan Marcella Santoso selaku pengacara tersangka korporasi CPO diduga memberikan uang kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan atau WG. Kita sudah tahu Marcella Santoso beberapa kali menangani kasus-kasus korupsi. Di antaranya kasus Rafael Alun Trisambodo sebagai salah satu pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kasus timah dengan tersangka Harvey Muiz. Ya, jadi Marcella dan Ari ini ternyata banyak menangani kasus-kasus korupsi. Lagi-lagi, ya setelah tertangkap mereka, baru masyarakat tahu. Ternyata dikatakan Marcella seorang dokter, masyarakat meragukan kedokteran dia. Apakah ketika dia membela kliennya karena dia kemampuannya atau karena suap? Ini pertanyaan dari warganet, masyarakat di luar sana. Banyak suara-suara sumbang mengatakan dia menang hanya karena suap, sebenarnya bukan karena ilmu. Ini menurut suara-suara di luar sana. Ya, jadi sangat disayangkan ya, dia bergelar doktor kalau saya tidak salah, tapi ternyata memenangkan perkara korupsi hanya dengan suap. Karena kasus ini sekarang sudah merembet ke sana kemari oleh Kejaksaan Agung. Dari tertangkapnya mereka ada hubungannya ternyata dengan mantan petinggi di Mahkamah Agung, ya, yang di rumahnya menemukan 900 miliar rupiah dan emas beberapa kilogram, ya. Jadi ada hubungannya ternyata. Ini semua jaringan dikatakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, menurut Kejaksaan Agung, Ari memberikan uang lewat Wahyu sebagai perantara suap kepada Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang saat itu Muhammad Arif Nuryanta, ya, yang akhirnya dia menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, supaya mendapatkan putusan lepas atau onsla untuk 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. 3 tersangka korporasi kasus dugaan ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng dituntut membayar denda dan uang pengganti yang nilainya hingga triliunan rupiah. Ya, para terdakwa korporasi juga dituntut agar perusahaannya ditutup. Nah, banyak pendapat di luar sana mengatakan kalaulah korporasi tersebut hanya mengeluarkan uang 82 miliar, sementara tuntutan kepada mereka triliunan, itu nggak sampai 1%-nya. Nanti akan kita bahas berapa triliun Kejaksaan Agung menuntut korporasi tersebut, ya, dan meminta supaya korporasi tersebut ditutup. Ya, udah dituntut 7 triliunan, lalu ditutup lagi perusahaannya. Kita harus flashback bahwa peristiwa ini terjadi tahun 2022 ketika itu Indonesia kekosongan
minyak goreng. Ya. Makanya pada saat itu 2022 harga minyak goreng yang tadinya 14.000 di pasaran karena kekosongan minyak goreng, karena diekspor mereka semua ke luar negeri, maka minyak goreng menjadi 22.000 per kilo pada saat itu. Ya. 22.000 per kilo atau per liter ya. Nah, padahal kita sudah tahu Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Tapi kita sendiri, seperti kata pepatah, tikus mati di lumbung padi. Kita bisa penghasil CPO terbesar di dunia, tapi kita nggak punya CPO. Karena apa? Karena ulah dari 3 korporasi ini ternyata. Mereka mengekspor semua hasil CPO yang dihasilkan oleh tanah di Republik Indonesia ini. Mereka mengambil untung sebesar-besarnya, ya, dijual ke luar negeri. Ternyata perusahaan ini seperti Wilmar Group itu berkantor pusat di Singapura. Bayangkan, semua dibawa ke sana, pajak negara nggak ada, ya kan? Jadi udah dituntut sama Kejaksaan Agung triliunan, lalu perusahaan itu diminta ditutup. Tapi mereka melalui Arida Marsella diduga mereka menyuap 82 miliar kepada hakim. Nggak seberapanya. Nanti kita lihat berapa triliun sih yang dituntut oleh kejaksaan kepada 3 korporasi ini. Tuntutan itu telah dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 17/92/2025, ya. Para terdakwa korporasi adalah PT Wilmar, PT Permata, Hijau Group, dan PT Musimas Group. Jaksa tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuntut 3 korporasi itu sebesar 17,7 triliun rupiah. Bayangkan aja, 17,7 triliun rupiah. Kalau 17,7 triliun, 10%-nya 1,7 triliun. 5%-nya 85 miliar. 5%-nya. Ya. Kalau 1%-nya 1%-nya 800. Ya, sekitar 80 M lah. Kira-kira ya. Gitu loh. Kira-kira sekitar 80 M. Jadi cuma 1% dikasihnya melalui pengacara ini kepada hakim. Hakim menerima. Bukan tanggung itu. Saya aja belum pernah tuh melakukan demikian. Gila sampai miliaran. 82 M. Wow. Luar biasa. Ya. Ketiga terdakwa korporasi dituntut membayar denda uang pengganti yang berbeda-beda. PT Wilmar Group dituntut membayar uang pengganti sebesar 11,8 triliun. Bayangkan uang penggantinya. Permata Group dituntut membayar uang pengganti 937,5 miliar. Musimas Group dituntut uang pengganti sebesar 4,8 triliun. Ya. Ini akan kita bahas. Wilmar Group ini apa sih perusahaannya, apa aja, supaya para penonton channel YouTube Fernando De Caprio tahu ya apa aja perusahaan ini. Wilmar Group ini ada 5 perusahaannya. Pertama, PT Multimas Nabati Asahan. Yang kedua, PT Multi Nabati Sulawesi. Yang ketiga, PT Sinar Alam Permai. Yang keempat, PT Wilmar Bioenergi Indonesia. Yang kelima, PT Wilmar Nabati Indonesia. Ya. Jadi jaksa menuntut kepada 3 korporasi tersebut telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP. Jaksa menuntut PT Wilmar Group membayar denda 1 miliar
Namun jika dalam 1 bulan tidak mampu membayar, aset masing-masing korporasi dapat dirampas untuk dilelang. Ya, kalau misalnya ternyata harta benda dari PT Wilmar Group tidak mencukupi, jaksa akan menyita dan melelang harta benda direktur yang mewakili kelima korporasi tersebut, yaitu Tenang Parulian Sembiring. Ini direkturnya. Jadi kalau dia tidak bisa membayar, ya, maka aset dari Tenang Sembiring akan disita. Selanjutnya, apabila harta benda dari terpidana korporasi juga tidak mencukupi, harta Tenang Sembiring akan dicari sampai bisa mencukupi. Ya, kalau misalnya harta Tenang Sembiring tidak mencukupi, maka dikenakan subsidiar pidana kurungan selama 12 bulan. Itu amar tuntutan jaksa pada saat itu. Ya, pada saat itu ya, tanggal 18 bulan 2 2025. Itulah peristiwanya. Pada saat itu begitu tuntutan. Yang terjadi, mereka suap, sehingga putusan onslah. Nah, selain denda 1 miliar, jaksa juga menuntut PT Wilmar Group membayar uang pengganti sebesar 11,8 triliun yang dibebankan proporsional kepada 5 terdakwa korporasi tersebut. Ya, jika tidak mencukupi, kembali lagi harta benda Tenang Parulian disita, dan kalau tidak dibayar maka dikenakan subsidiar 19 tahun penjara. Itu direkturnya namanya Tenang Sembiring. Uang pengganti sebesar 11,8 triliun tersebut dibebankan secara proporsional, ya, kepada 5 tadi ya. Jadi kalau nggak apa, Tenang Sembiring tersebut sebagai direkturnya akan dihukum 19 tahun penjara. Bahkan dalam tuntutan tersebut, jaksa meminta supaya perusahaan ini ditutup, yang tindakannya dilakukan paling lama dalam 1 tahun. Oke, ini Wilmar Group. Sementara untuk Permata Hijau Group dituntut bayar uang pengganti sebesar 937 miliar. Permata Group ini terdiri dari PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit. Kelima terdakwa korporasi, jaksa menuntut Permata Group untuk membayar uang denda sebesar 1 miliar. Kalau tadi uang pengganti 937, uang dendanya 1 miliar. Kalau uang dendanya 1 miliar tidak dibayarkan atau tidak ada, maka aset-aset dari PT Permata Group akan dirampas dan dilelang. Kalau misalnya ternyata tidak mencukupi, maka kekayaan David Virgo selaku personil pengendali kelima korporasi akan disita dan dilelang. Ya, David Virgo itu direktur dari Permata Hijau Group. Itu yang kedua. Yang ketiga, PT Musimas. Musimas dituntut membayar uang pengganti sebesar 4,8 triliun. Ya, Musimas ini terdiri dari 7 perusahaan, yaitu PT Musim Mas, atau dulu PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semimas, atau PT Musim Semimas. Ya, lalu PT Inti Benua Perkasa Tama, PT Miki Oleo Nabati Industri,
PT Argo Makmur Raya, PT Musimas Fui, PT Mega Surya Mas, dan PT Inomas. Para terdakwa korporasi ini dituntut telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menuntut Musimas Group membayar uang denda sebesar 1 miliar yang dibebankan kepada 5 personel pengendali perusahaan. Ya, kalau tadi kan pengendalinya hanya satu-satu, kalau ini 5 personel yang mengendalikan perusahaan, yaitu untuk pengendali PT Musimas bernama Gunawan Siregar selaku direktur utama. Untuk pengendali PT Inti Benua Perkasa Tama, maksudnya PT Musimas Gunawan Siregar selaku direktur, dan personel pengendali PT Inti Benua Perkasa, PT Miki Oleo Nabati Industri, PT Argo Makmur Raya. Nah, kalau PT Argo Makmur Raya itu direkturnya Rudi Krisna Jaya, ya, selaku direktur utama. Lalu PT Musimas Fuji itu direkturnya Xiu Xia, ya, sebagai presiden direktur. Lalu PT Mega Surya Mas, namanya direkturnya Alok Kumar Jain. Dan PT Wira Inomas itu direkturnya bernama Erlina, ya. Kalau misalnya tidak dibayarkan uang pengganti dan uang denda, maka aset dari kelima terdakwa yang mewakili korporasi tersebut disita dan dilelang. Ya, kalau misalnya tidak mencukupi, maka kelima personel tadi dipidana penjara 11 bulan. Ya, jadi mereka tadi itu dituntut uang pengganti sebesar 4,8 triliun. Kalau uang pengganti 4,8 triliun tersebut tidak dapat diganti atau kekurangan, maka masing-masing personel direktur tadi yang 5 itu dipidana penjara 15 tahun. Ini bagus ini. Ini luar biasa. Jaksa Tipikor pada Kejaksaan Agung Tindak Pidana Korupsi. Jadi menurut ini Abdul Kohar selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ya, peristiwa ini sudah terang benderang, jelas semua. Bagaimana Arianto beserta ini rekannya Marcella memberikan uang kepada Wahyu, ya, selaku panitera, ya, bagaimana membagi-bagikannya, ya. Jadi dalam minggu-minggu ini dan minggu kemarin sudah dilakukan rekonstruksi ulang bagaimana mereka melakukan suap, bagaimana Arianto dan Marcella, ya, memberikan uang tersebut, bagaimana dicontohkan. Kemarin kita sudah lihat, ya, bagaimana Marcella Santoso membagikan uang tersebut, bagaimana Ari membagikan, bagaimana ini panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara membagikan. Itu terang benderang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung dalam rekonstruksi ulang penyuapan uang sejumlah 82 miliar kepada
4 hakim, ya, 4 hakim, 1 panitera dan 2 pengacara, Ari Bakri dan Marcella Santoso. Dalam peristiwa ini, Kejaksaan Agung telah menyita aset-aset dari Ari Bakri dengan hashtag Jakarta Keren Salam Gadun FM. Ya, Kejaksaan Agung sudah menyita 1 unit mobil Toyota Land Cruiser, 2 unit Land Rover, dan sebanyak 21 unit sepeda motor, serta 7 sepeda dari merek yang disita di rumah Ari. Ya, tapi yang kita lihat kemarin tuh ada mobil Nissan ini ya, GTR, dan ini ya, Ferrari. Kita nggak tahu, kita belum mendapatkan apakah itu mobil dari hakim yang disuap. Ya, kita belum tahu. Tapi kemarin yang ketika diwawancarai kepala divisi humas dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwasanya mobil Ferrari dan Nissan GTR itu adalah milik dari Ari ya, tapi belum diumumkan secara terperinci. Selain puluhan motor dan sepeda, Kejaksaan Agung juga menyita 10 lembar pecahan $100 Singapura serta 74 lembar pecahan $50 Singapura yang disita dari rumah Arianto Bakri. Nah, menurut informasi yang dipantau oleh media, seperti yang kami kutip dari tribunnews.com, ya, mereka menelusurin pada tanggal 15 bulan 4, rumah Ari Bakri itu terletak di Jalan Kikir nomor 26, Kayu Putih, Pulau Gadung. Ya, dikatakan bahwasanya rumah tersebut tampak seperti istana pribadi. Rumah yang luas 20 kali 8 meter persegi, berdiri mewah di antara rumah-rumah tetangga yang jauh lebih sederhana. Tampak dari depan, rumah Ari ditutupi oleh tanaman ramba yang menjulang dari atas hingga bawah. Ya, dinding rumahnya juga dihiasi oleh batu alam dan beberapa jendela dari dan lantai 2 dan 3. Ya, pagar rumahnya menurut tribunnews.com berwarna putih yang tingginya 2 meter. Ya, menutupin garasi dengan tulisan Lawyer Garage Kikir 26. Ya. Namun berdasarkan penelusuran tribuns.com, ternyata Ari juga mempunyai rumah di kawasan Menteng di Jalan Mendut, ya, nomor 11D. Ya, dikatakan bahwasanya rumah ini sering diunggah oleh Ari. Rumah tersebut nuansa putih dengan tembok bagian depan berhias keramik batu alam. Ada hiasan candi. Ya, itulah rumah Ari Bakri. Jadi lagi-lagi kita menyayangkan, ya, Marcella Santoso yang dikatakan seorang doktor hukum ternyata bisa menang perkara diduga melakukan suap, dan dia menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi. Ini suara-suara sumbang. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Tapi berdasarkan keterangan pers yang diberikan oleh Kejaksaan Agung dalam beberapa kali konferensi pers, ya mereka menangani beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik. Ya, lagi-lagi kita sangat menyayangkan kalau ternyata
mereka memenangkan suatu perkara itu hanya dari suap. Ya, kita berharap kepada Kejaksaan Agung untuk bisa juga membongkar jaringan-jaringan penyuap-penyuap di pengadilan. Ya, kita sudah tahu bagaimana sekarang ini peradilan ini sudah bukan lagi menjadi rumah keadilan pencari keadilan. Ya, tetapi rumah tempat para koruptor, karena koruptor bisa membayar hakim-hakim yang korup. Itulah bedanya, ya, antara pengacara yang bersih dengan pengacara yang tukang suap. Kalau pengacara yang bersih ketemu sama hakim, hakim tidak akan menegur. Tapi kalau pengacara yang korup, biasanya hakim akan menegur. Ya, karena dia merasa mendapatkan sesuatu. Jadi kita berharap pada Kejaksaan Agung untuk menindak, menangkap para hakim-hakim yang korup, yang sekarang tidak pernah lagi memberikan putusan dengan rasa keadilan di masyarakat, tetapi mereka memberikan putusan kepada orang yang membayar. Ya, karena saya sendiri kemarin mengajukan pra-peradilan terhadap kepolisian, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sudah jelas-jelas mereka melanggar prosedur penetapan tersangka, tapi oleh hakim tunggal seenaknya menolak pra-peradilan saya. Bayangkan aja, ya, dalam laporan polisi tersebut, alat bukti kepolisian, laporan itu bukan pelapor, orang lain pelapornya. Kita katakan dalam gugatan pra-pid tersebut ini error in persona, tapi seenaknya hakim tunggal tersebut mengatakan salah ketik. Bahaya negara ini. Hakim mengatakan cuma salah ketik. Bukan dia terima pra-pid saya, dia kakal saya. Ya. Inilah dia potret pengadilan yang ada di Indonesia dengan hakim yang kotor. Ya. Kita mudah-mudahan kita berharap kepada Kejaksaan Agung berani menangkap hakim-hakim yang kotor. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di-subscribe, ya, nyalakan loncengnya agar kalau ada video-video baru Anda tercerahkan. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip. Channel ini channel yang mendidik, yang memberi pembelajaran, pengetahuan bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan politik dan hukum yang ada di Indonesia. Ya, share kepada teman-temannya, ya, supaya semakin banyak orang yang tercerahkan. Ya, itu aja. Mungkin sedikit salam dari saya supaya agak bagaimana gitu katanya. Saya ngikutin apa kata Ari, ya. Jakarta keren, salam Gadun FM, ya. Salam ani-ani buat yang mampu katanya. Terima kasih. Tetap semangat bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam keadilan. Terima kasih.